Innal hamdalillah alladzi anara quluba ibadihi almuttaqin bi kitabihil mubin wa ja'ala al-Qur'ana shifaan lima fis sudur wa hudan wa rahmatan lil mu'minin salatan wa salaman daimain mutalazimain ala habibina asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul di masjid ini. Semoga perjumpaan kita, perkumpulan kita pada pagi hari ini diberkahi dan dirahmati oleh Allah taala. Shalawat serta salam kita haturkan kepada uswah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai yaumil qiyamah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita insyaallah akan melanjutkan dulu yang pernah kita sampaikan tentang bab fikih. Sudah lama Bu saya kemutan betul. Kita membahas terakhir menika persoalan air. Macam-macam air. Air itu disebutkan oleh beliau Dr. Wahbah Az-Zuhaili di dalam kitab Al-Wajiz fi Fiqhil Islami, bahwasanya air kenapa kita harus mengetahui tentang air? Karena air salah satu alat untuk bersuci. Jadi kita harus tahu betul air yang seperti apa yang boleh kita gunakan untuk bersuci, karena tidak semua air itu boleh kita gunakan untuk bersuci. Kemarin yang pertama kita sampaikan adalah al-ma al-mutlaq, yaitu air mutlak. Air mutlak itu apa? Air yang masih murni dari asalnya. Contohnya apa? Wa huwa ma'us sama min matarin aw thaljin aw baradin, yaitu air yang berasal dari langit. Itu namanya air suci. Berasal dari langit itu diantaranya apa? Min matarin, air hujan, kemudian air salju. Kan salju itu es. Nanti es lama-lama mencair mboten? Cair. Enten Indonesia enten mboten, Bu? Mboten wonten. Pernah ten Dieng, Bu? Pernah ten Dieng? Dieng itu sayur pun kadang dibaluti es. Enten. Neng nggih mboten salju setunggal ngoten niku mboten. Nggih. Tapi karena saking dinginnya sampai membeku. Jadi kados es batu ngoten niku. Nah, ketika mencair itu boleh kita gunakan untuk bersuci. Kita boleh gunakan untuk berwudu, boleh kita gunakan untuk mandi. Yang wonten mandi kalau ndak berani ya ndak usah karena terlalu dingin. Au baradin, air napa? Air embun niku nggih suci. Kemudian maul bahar, air laut menika nggih suci Wat tahuru ma'uhu wal hillu maitatuhu. Air laut itu suci airnya dan halal bangkainya. Jadi air laut itu suci walaupun enten rasane mboten asin. Padahal enten rasane. Warnane enten mboten? Napa warnane? Salah ngelih. Warnane napa air laut? Biru napa bening? Cobi mang jenengan pendet. Bening. Yo garek ngendi anu Ustaz laute kan ngoten. Enten pundi ten baron nika sing pun campur toya air sungai nggih rada budek, tapi enten Parangtritis misale jenengan enten nggih bening mboten? Bening.
Karena air laut itu sebenarnya bening, ya. Jadi air laut itu suci walaupun ada rasanya, ya. Kemudian selanjutnya air zam-zam itu nggih suci, bisa digunakan untuk bersuci walaupun eman-eman Bu nggih. Air zam-zam kok dienggo wudu enten Indonesia, tapi enten mriko nggih biasa mawon. Selanjutnya air yang banyak, toyo ingkang kathah menika nggih suci. Toyo ingkang kathah menika pripun? Toyo ingkang lebih dari dua kullah atau lebih. Kullah menika napa? Kullah menika takaran 2 kullah atau lebih. Mboten kolah tapi 2 kullah itu takaran. Berimbang sekitar 270 liter air. 270 liter air itu sekitar sak tandon sing sedengan menika Bu. Sak tandon sing tanggung menika 300 biasanya. Nah, 300 ketika seperti itu air yang banyak, ya. Kalau air di ember sebesar apapun embere, kalau tidak sampai 300 atau 270 liter menika termasuk air yang sedikit. Loh, ngopo to Mas Dadak? Kenapa harus dibedakan air banyak, air sedikit? Harus tahu air banyak, air sedikit. Air banyak ketika terkena sedikit benda najis, ya, kemudian tidak sampai berubah bau, tidak berubah warna, tidak berubah rasa, air yang banyak ini tetap dihukumi suci, ya. Misalkan seperti tadi di tandon, kan 300 liter, berarti sudah memenuhi kriteria termasuk air yang banyak. Delalah kok kejeblokan telek tikus, enek telek tikus telu napa sekawan. Tapi ternyata tidak berubah rasanya, tidak berubah warnanya, tidak berubah baunya, maka air tersebut dianggap atau dihukumi suci dan menyucikan. Mboten sah bingung, cukup najisnya dipendet, dibuang. Airnya masih bisa kita gunakan untuk bersuci, begitu ya. Nah, kalau air sedikit ini diantara kita fungsi tahu air yang banyak dan air sedikit. Kalau airnya sedikit, misal sak ember, ya. Paling gede embere jenengan sepinten, Bu? Enten sing sak drim ngoten niku. Ember sak drim to, masih jenenge drim kan ngoten. Ember nggih standare ember niku paling pinten liter? 100 liter paling. Niku pun ageng. Nggih. Artinya dia di bawah 270 atau di bawah 300 liter. Berarti air banyak atau air sedikit? Berarti dianggap air sedikit walaupun bagi kita banyak, oke. Napa meneh musim kemarau ngangsu sisan. Sak ember eman wadah niku. Alhamdulillah kok kejeblokan telek tikus. Padahal biasanya tinggi wudu. Nggih. Delalah kejeblokan telek tikus jebret ngoten. Neng gur siji, Bu. Mboten baune nggih mboten berubah. Warnane nggih mboten berubah, rasane nggih mboten berubah. Ketika air itu sedikit terkena benda najis dan tidak berubah bau, warna atau rasanya, maka air tersebut tetap dihukumi air mutanajis. Air mutanajis itu apa? Air yang bercampur dengan benda najis, sehingga airnya tidak bisa digunakan untuk bersuci. Tidak boleh kita gunakan untuk wudhu. Nah ini misalkan kadang kasus menika ember biasanya tinggi wudhu, delalah anake putune pipis ten sampinge enten sing netes. Padahal guru sak tetesan teping, sak tetesan. Akhirnya sak ember, kathah niku ngangsu. Lanjut ya tinggi wudhu mboten? Tinggi wudhu, saged tinggi wudhu mboten? Tidak bisa. Kenapa? Ya karena itu menurut para ulama air yang sedikit. Tapi kalau airnya banyak, terkena benda najis dan tidak berubah warna, bau dan rasanya, itu dihukumi airnya air
suci dan menyucikan. Bisa dipahami ya? Ya, ini tentang air. Ngapunten niku rada mikir-mikir terus, Bu. Tadi mboten naming napa mireng nggih. Selanjutnya alma al-jari ini kita sampun dereng. Tasih kemutan mboten? Nggih, lanjut mohon nggih. Alma al-jari tahurun. Air yang mengalir itu secara hukum asalnya itu suci. Lakinnahu yunajjisuhu bizuhuri atharin najasah. Air yang mengalir itu sebenarnya suci, kecuali tetapi ketika muncul nampak benda najis di situ, maka air tersebut najasah, dihukumi air najis. Air mengalir misalnya Pak nggih, Ibu nggih, ten ledeng. Delalah ledenge jane jik bening kan ngoten. Boleh ndak kita gunakan untuk berwudu yang bening ngoten niku tasih sae? Boleh. Lah kok ndelalah enten harta kirun. Napa? Enten sing ketut. Harta karun, Pak. Mau wudu jangan. Pastikan harta karun niku ngertos harta karun, Bu. Harta karun itu tadi pun hilang. Yang pun hilang toyone kan ngalir terus, Bu. Ini boleh kita gunakan untuk bersuci. Ya. Walah Mas ratalah Mas mosok dinggo kemu kan ngoten. Wudu itu tidak harus kumur. Nah, nanti kita belajar tentang tata cara wudu, hukum-hukum tentang wudu. Kumur itu hukumnya apa? Sunnah atau wajib gitu ya. Nanti kita bahas. Kalau itu wajib berarti kita harus kumur. Tapi kalau sunnah dalam kondisi airnya tidak mungkin saya gunakan untuk kumur-kumur, ya sudah, tidak perlu kumur-kumur, cukup untuk basuh wajah. Kan begitu, tinggi raup. Nih, kalau tidak sampai kotor banget nih, insya Allah tidak apa-apa. Kur tinggi raup, itu suci. Selama tidak nampak, selama tidak muncul benda najis, maka itu dianggap air yang suci. Tapi kalau nampak benda najis di situ, berubah warna, bau dan rasanya pun, ditungguin sampai ya betul-betul bersih, sudah lewat, gitu. Itu pembahasan kita yang terakhir. Selanjutnya macam air yang kedua, namanya air mutlak. Air musta'mal. Air musta'mal. Air musta'mal itu apa? Air musta'mal menika napa, Bu? Air musta'mal menika air bekas pemakaian untuk bersuci. Naminipun air musta'mal. Air bekas pemakaian. Kalau bekas itu berarti sudah dipakai belum? Contohnya ngeten iki. Kula paringi contoh, Bu. Angel men, Bu. Riyen, Bu. Suwen, Bu. Sini kita gelis. Bismillah. Bismillah. Air yang saya minum, jadi yang siki mau, saya minum begini kan sudah terkena bibir saya, Bu. Itu berarti bekas saya, kan ngoten. Tapi kalau saya niki kula buka, kula siram ketan mriki, sing ten mriki namine napa? Niki air sisa, bukan bekas pemakaian. Bisa dipahami? Karena kadang salah pemahaman, habis dipakai dianggap air mustakmal, air pemakaian. Bukan, ini bukan pemakaian. Ya, ini air sisa. Air pemakaian itu tadi sudah saya minum. Nah, ini bekas, gitu ya. Nah, air mustakmal itu seperti itu, air bekas. Bekas kita berwudu, airnya netes. Nah, ini air mustakmal. Air yang di ember yang kita ambil airnya itu bukan air mustakmal, tapi air sisa, karena kita ngambil pakai gayung, kecuali kita wudu
wudu nggih ten ember langsung nyewoke niku ten pundi? Ten ember. Nah banyune balik raup nggih ten mriku. Niku air bekas pemakaian itu air mustakmal. Bisa difahami rumiyin ya. Air mustakmal itu seperti itu. Nah, apa hukumnya air mustakmal? Air bekas pemakaian, ya. Atau contoh yang lain air mustakmal itu kita mandi janabat, mandi besar itu dengan masuk ke bak mandi, ya. Kocah cilik Bu. Mandi di bak mandi, tapi loh ini pernah dilakukan Rasulullah. Ya, di bak mandi bersama istrinya, ya. Kemudian selesai, berarti sisa air yang di bak mandi itu namanya air mustakmal. Bekas pemakaian. Nah, air yang seperti itu hukumnya bagaimana? Kita wudu netes-netes, masuk lagi ke ember atau ke gayung, air mustakmal itu suci atau tidak? Ya, karena kemarin itu enten rencangi istri nggih. Ten ngomah menika ajeng salat wudu menika bar kamar mandi ajeng mboten wudu ten kamar mandi, wudune ten luar. Padahal luar menika di luar itu ada tetangga, ada laki-laki kan ngoten. Dia malah cincing katok. Cincing niku akhirnya terlihat auratnya mboten? Terlihat auratnya. Ketika kita ditanya sama istri kok ndak wudu di kamar mandi, kenapa? Kalau di luar kan malah auratnya terlihat itu. Kan kalau di kamar mandi lebih tertutup ya. Kalau ada ruangan omahe sak lapangan ngoten Bu, tempat wudune piyambak kan ngoten. Kamar mandine piyambak niku yen omahe gur sak kandang gupon kan ngoten. Kamar mandi campur tempat wudu, disyukuri entene ngoten. Ngoten niku alhamdulillah. Ternyata jawabannya niku kan air mustakmal, kan tidak boleh dipakai. Jadi ya saya tidak mau wudu di situ, kan ngoten. Tidak boleh. Itu nanti airnya karena mustakmal sudah dipakai, tidak boleh dipakai lagi. Nah, kita terangkan sekarang. Itu nanti kemarin sudah disampaikan ke istri, itu airnya begini-begini, kita sampaikan ilmunya, alhamdulillah berubah. Sekarang wudunya ten pundi? Yang pas dolan ten ngriya kula nika alhamdulillah wudune sakniki mboten ten jaba melih. Sakniki wudu ten kamar mandi. Pun mboten cincing buka kelambi bareng. Nah, apa hukum air seperti itu? Huwal mustakhdimu fi raf'i hadatsin kama il wudu wal ghusli. Air yang mustakmal itu air yang sudah dipakai, mustakhdim digunakan untuk mengangkat hadas, seperti air yang sudah digunakan untuk berwudu, air yang sudah digunakan untuk mandi besar maksudnya, itu adalah air mustakmal. Ya, bagaimana hukumnya air mustakmal seperti ini? Ya, wa huwa thahirun. Ternyata para ulama nanti berbeda pendapat ketika membahas airnya itu suci atau tidak, bisa digunakan untuk bersuci lagi atau tidak. Itu kita tanyakan kepada para ulama, orang-orang alim. Ternyata jawabannya pun mungkin benten, beda-beda. Jadi jangan kaget nanti ya, ketika kita ngaji di sini fikih misalkan diterangkan begini-begini, di tempat lain ternyata benar yang disampaikan di sana, ada perbedaan ngaji di sana lagi kok beda dengan yang di sana. Ternyata benar memang ada perbedaan. Terus nanti tidak ada klaim lagi. Klaim itu apa? Ya merasa sing bener ki sing iki kan gitu. Tidak ada klaim seperti itu. Ternyata para ulama berbeda pendapat. Apa perbedaan pendapat di kalangan para ulama? Yang pertama, wa huwa thahirun mutahhir li ghairihi. Air mustakmal itu airnya suci dan menyucikan. Artosipun artinya air itu suci dan bisa kita gunakan lagi untuk bersuci. Bekas wudu misalkan tercampur ke gayung tadi, tetap airnya dianggap suci dan menyucikan sehingga boleh kita gunakan untuk wudu lagi. Ya, makanya boleh kita gunakan untuk berwudu.
suci dan menyucikan. Ini pendapat dari para ulama mazhab Malikiyah. Ya, pendapat pertama. Pendapat yang kedua, nah ini merupakan pendapat dari Ibnu Umar, Ali bin Abi Thalib, wa Abi Umamah, wa Atok dan seterusnya. Pendapat yang kedua, nah ini nanti pendapatnya beda-beda seperti itu. Ulama memang, ya, ulama itu berbeda nanti dalam memahami sebuah hadis, berbeda dalam menentukan hadis ini sahih atau tidak, ya. Sehingga mereka juga berbeda dalam menyimpulkan hukum. Pendapat yang kedua, ya, itu pendapat dari para ulama mazhab Hanafiyah, bahwasanya air yang semacam itu, air bekas pemakaian, itu hukumnya suci dan menyucikan, tapi hanya untuk menyucikan benda najis, tidak bisa menyucikan hadas. Maksudnya begini, air itu suci untuk membersihkan benda najis saja. Misalkan kaki kita terkena darah, nah itu bisa kita gunakan air mustakmal tadi, dibersihkan sampai bersih sudah, tidak usah dibilas, tidak apa-apa. Tapi air ini tidak bisa kita gunakan untuk berwudu. Bisa dipahami? Saya ulangi, pendapat kedua, air mustakmal itu bisa digunakan untuk menyucikan benda najis, tapi tidak bisa untuk menyucikan hadas. Artinya apa? Bisa digunakan untuk membersihkan najis, darah, kotoran, itu bisa. Ya, air yang mustakmal, air yang bekas pemakaian tadi, tapi tidak bisa digunakan untuk berwudu. Pendapat kedua. Ya. Kemudian pendapat yang ketiga, tohirun ghairu mutahhir, ya, mutlakon. Pendapat ketiga itu berkesebalikan dari pendapat yang pertama. Kalau pendapat pertama tadi apa? Boleh digunakan untuk bersuci lagi. Kalau pendapat ketiga tidak boleh, mutlak untuk membersihkan najis seperti pendapat kedua tadi, tidak bisa. Ya, tidak bisa. Pendapat ketiga tidak bisa semuanya. Tidak bisa digunakan untuk membersihkan benda najis, apalagi digunakan untuk berwudu. Sehingga airnya disebut suci tapi tidak menyucikan. Pendapat ketiga. Bisa difahami, Boy? Ini pendapat dari para ulama mazhab Syafi'iyah dan mazhab Hanabalah atau mazhab Hambali. Ini pangkalnya langsung pendapatnya ulama, kan begitu. Sehingga nanti jangan heran, jangan kaget kalau nanti kita ngaji di sana, di mana, kok pengajian di sini katanya air yang sudah dipakai tidak boleh dipakai lagi, katanya di pengajian situ, Bang. Itu berarti yang disampaikan adalah pendapat mazhab atau pendapat yang ketiga, itu pendapat mazhab Syafi'iyah, pendapat mazhab Hanabalah. Ya. Oh, di pengajian lain, di tempat lain jenengan ngaji di tempat lain. Loh, kata ustadznya kok boleh, kata ustadzahnya itu boleh. Oh, itu ternyata pendapat yang pertama yang disampaikan di masjid Al-Mu'minah ini, Masjid Mu'minah ini. Oh, itu pendapat pertama, itu pendapat mazhab Maliki, boleh. Yang benar yang mana? Sing benar sing pundi? Sing bener sing pundi? Sing salah niku sing mboten wudu. Yang ditangleti sing bener sing pundi, ya nanti kebenaran akan kita tahu ketika di akhirat. Kalau di dunia kita hanya mengikuti apa yang disabdakan Nabi, dan masing-masing ulama tadi juga berdasarkan dalil. Enten dalilipun piyambak. Lah terus piye Mas? Aku melu sing endi? Tumut kemawon jenengan sing pengajian sing jenengan anggap tiang alim menika, ustadzipun betul-betul alim. Oh, ini ustadznya berilmu, saya tak ikut ustadz penjelasan ustadz ini, boleh ndak? Boleh. Kalau ustadz itu menjelaskan mengikuti pendapat yang pertama, nah, silahkan. Saya ngikut pendapat yang pertama, termasuk kami pribadi, kami mengikuti, kami hanya sekedar mengikuti pendapat yang pertama, bahwasanya air mustakmal itu adalah air yang tetap boleh kita gunakan untuk bersuci walaupun sudah dipakai, tidak masalah, ya. Walaupun prakteknya juga kita tidak pakai air mustakmal loh, kita ya pakai gayung, ambil langsung wudu, kadang pakai keran.
Ilmu ini berfungsi ketika kita dihadapkan dengan kondisi, kan begitu. Keadaan seperti itu gimana? Kalau sudah tahu ilmunya, kalau mengikuti pendapat pertama ya pakai saja. Kalau ada di antara panjenengan, oh Ustaz saya sudah ngaji di sana, itu katanya akhirnya tidak boleh dipakai lagi, ya sudah, tidak apa-apa. Berarti kita mengamalkan mengikuti pendapat yang ketiga. Sing penting menikah napa? Tumut ulama. Ya. Kita orang awam mengikuti para alim ulama. Dan satu lagi, yang kedua, kalau kita mengikuti satu pendapat, jangan sampai dibarengi dengan mencaci, memaki pendapat yang berbeda. Makanya di dalam Islam itu perbedaan itu ada dua macam. Ya. Yang pertama perbedaan yang mutanawwi atau mutanawwa'un, ya. Perbedaan yang diperbolehkan, ya. Dan yang kedua perbedaan yang tidak diperbolehkan. Yang pertama perbedaan yang diperbolehkan. Itu perbedaan yang bagaimana? Perbedaan yang persoalanipun menika persoalan furu'iyah. Furu'iyah menika persoalan boten persoalan prinsip, boten persoalan pokok. Contohipun boten persoalan prinsip, boten persoalan pokok nggih kados niki wau. Masing-masing gadah dasar, gadah dalil, ya. Persoalan tata cara wudu kok benten, mboten masalah niku soalipun perkara napa? Mboten perkara prinsip. Nah, kalau dalam persoalan sing mboten prinsip menika kita kedah berlapang dada, saling menghargai. Oh, di sana wudune ngoten niku. Boleh menggunakan air mustakmal. Kalau di sana tidak boleh, ya wis kita sesuai dengan kemantapan kita mengikuti siapa, tanpa harus mencela, tanpa harus mencaci yang berbeda. Bisa dipahami? Kados misalipun yen sanesipun menika napa sing sering mencolok menika bab kunut misalipun niki sering kunut di sebagian tempat menika enten sing kunut. Mereka berkunut. Kunut menika napa? Berdoa di dalam sholat setelah rukuk di rakaat terakhir. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina syarra ma qadait sampai akhir. Kunut subuh. Sebagian masjid banyak yang melaksanakan kunut subuh. Ya. Ada yang melaksanakan kunut subuh. Ya, silakan. Ya. Yang berkeyakinan pas kita sholat di situ kunut subuh, ya sudah kita ngikut kunut subuh. Tapi di masjidnya sendiri ternyata tidak pakai kunut subuh, pun tidak masalah. Apalagi imamnya misalkan mengikuti pendapat yang tidak menggunakan kunut subuh, ya sudah. Yang menggunakan kunut subuh menghargai yang tidak melakukan kunut subuh. Toh begitu juga sebaliknya, yang tidak kunut subuh pun juga menghargai mereka yang kunut subuh. Bisa dipahami, Pak? Niku persoalan furu'iyah, persoalan boten persoalan prinsip. Ngapunten saya unjuk terus, Bu. Itu persoalan furu'iyah, dan itu kita diperintahkan untuk saling menghormati, saling menghargai, tapi berbeda halnya. Ya. Dalam persoalan namanya perbedaan yang dilarang, perbedaan yang mazmum, tercela. Perbedaan apa itu? Perbedaan dalam persoalan prinsip. Kalau persoalan prinsip tidak ada toleransi, tidak ada saling menghargai, harus tegas. Contohipun apa? Contohipun enten tiyang ngaku tiyang Islam, tiyang Muslim, tapi dia punya keyakinan. Loh, keyakinan kita itu sebenarnya Nabi terakhir itu bukan Nabi Muhammad. Ya. Malaikat Jibril itu salah menyampaikan wahyu. Seharusnya disampaikan kepada Ali bin Abi
Thalib. Niku tiangnya ngaku tiang muslim. Tapi nggak ada keyakinan, punya keyakinan seperti itu. Keyakinannya wahyu itu Allah itu malaikat Jibril salah. Seharusnya bukan kepada Nabi Muhammad, tapi kepada siapa? Ali bin Abi Thalib. Makanya sampai orang-orang ini mengangkat derajat Ali bin Abi Thalib itu melebihi Nabi, melebihi Nabi Muhammad, dipuji-puji, dipuja-puja. Ya, niku keyakinan, itu keyakinan. Nah yang semacam ini, padahal umat Islam, Al-Quran jelas, hadis jelas, umat Islam seluruh dunia, ulama-ulamanya sepakat, Nabi yang terakhir menika sinten? Nabi Muhammad. Kalau sampai ada orang yang berkeyakinan seperti itu, kita toleransi. Oh ya ndak apa-apa, itu keyakinan masing-masing. Atau kita tegas, keyakinan seperti itu tidak sesuai, keyakinan seperti itu keyakinan yang salah. Atau yang pertama atau yang kedua? Kalau yang pertama enggak apa-apa, kita punya keyakinan masing-masing. Yang penting WJI Islam. Pertama, sing A. Atau yang kedua, oh enggak ada. Bagi kami itu keyakinan yang salah. Bagi kami umat Islam, Nabi yang terakhir adalah Nabi Muhammad dan tidak ada Nabi lagi setelah beliau. Titik. Itu keyakinan kami umat Islam. Kecuali kalau dia agamanya sudah beda, silakan. Kan pun benten meleh ya. Itu benar menurut mereka, silakan. Itu kita toleransi dalam beragama. Tapi kalau dia ngaku seorang muslim, tapi keyakinannya seperti itu, sikap kita harus tegas. Itu salah kalau di dalam Islam. Karena dia masih ngaku umat Islam. Kalau ngakunya oh saya orang Nasrani, keyakinan kami kepada Nabi, ya silakan, itu keyakinan mereka. Lakum dinukum waliyatin. Tapi kalau sesama muslim, kita tegas. Islam itu ajarannya berasal dari Al-Quran dan Sunnah. Kalau salah dikatakan salah, kalau benar dikatakan benar. Nah kalau ini kita baru sikapnya. Atau yang B? Yang B, tegas. Boten wonten melih toleransi. Tapi kalau yang perbedaan dalam bukan prinsip tadi, itu baru kita oh enggak apa-apa, itu mereka melakukan seperti itu silahkan. Tapi kalau saya seperti ini, kenapa? Karena saya lebih tenang, saya lebih yakin dengan yang saya pegangi, karena saya mengikuti kajian sama ustadznya itu kok dalilnya kuat begitu. Saya mengikuti apa yang disampaikan ustadz yang saya ngaji di sini. Boleh enggak seperti itu? Boleh. Perbedaan seperti ini diperbolehkan. Tapi kalau yang kasus yang kedua tadi, masalah keyakinan, jelas ya, itu salah. Saya yang benar menurut kami ya ini. Kalau itu bagi saya Islam yang salah. Seperti apa? Seperti kalau dulu Mirza Ghulam Ahmad, itu Ahmadiyah, yang Mirza Ghulam Ahmad itu dianggap sebagai nabi. Kita tegas itu salah. Ya, karena dia masih ngaku umat Islam, katanya umat Islam, tapi kok ngaku nabinya selain Nabi Muhammad, ya. Terus apalagi kelompok Syiah, ya. Ali bin Abi Thalib itu seharusnya yang berhak menjadi nabi. Ada yang sampai seperti itu Syiahnya. Ghulatus Syiah itu seperti itu. Itu tegas, ya. Atau dalam persoalan kesyirikan, ya. Dia umat Islam tapi masih ya ada pohon besar, masih menggantungkan keyakinan kepada selain Allah, ya, pakai sesajen. Duh saya muslim, tapi muslimku yang ini ki. Nah, begitu Pak Ibu, itu kita harus tegas ya. Kalau bagi saya minimal maksimal sikap kita dengan orang-orang yang muslimnya seperti itu. Ya, kalau bagi saya itu salah gitu. Keyakinan di dalam Islam itu salah. Kita hanya menggantungkan keyakinan kita kepada siapa? Kepada Allah. Tiang mukmin itu wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Orang-orang beriman itu menggantungkan keyakinannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mati, hidup saya, rezeki saya, kehidupan saya itu di tangan Allah, bukan di tangannya. Bawa intok lah, bawa itu. Kita perbaiki. Kalau kita memang masih seperti itu, kita introspeksi, pakai akal sehat, dipikir kembali. Loh kan kita hanya seorang hamba kan gitu. Semuanya itu makhluknya siapa? Makhluknya Allah. Tunduk kepada siapa? Allah. Jadi ya sebaik-baik bergantung itu kepada makhluk atau kepada Allah? Kepada Allah. Kalau kita bergantung kepada makhluk, itu pasti akan kecewa. Mesti kecewa, mesti. Di sedulur sugih, akrab banget. Ya. Nah, dilalah kok enek alangan. Pas waktu itu keuangan
nembe kosong. Nggih. Wis pas ten masuk rumah sakit, pikiranipun, wah aku cek ndi sedulur, sugih gampang. Kita sudah punya keyakinan menyandarkan masalah ke situ. Engko garek jileh paling langsung ditungi kan ngoten. Pas tiba donge, pas pada hari hanya administrasi keuangan pulang ya. Pas nemoni sedulure njaluk tulung. Nggih. Ternyata napa? Anu Mas, ngapunten. Saderengipun ngapunten. Nggih. Kula niku nggih nembe enten kebutuhan. Ning jane nggih tenan enten kebutuhan, Pak. Mungkin usahane pas kolab kan ngoten. Nggih ketoke sugih gleger kan jenenge wong sugih kan gadahi usaha kadang usaha niku nggih lancar, kadang seret kan ngoten. Niki seret, Pak. Ning tenanan niku nggih. Seret. Ngapunten sangat paling saged niku nggih kula maringi biaya niku 10 juta. Kula saged bantu ngapunten nggih Mas, paling nggih 1 yuta. Niku mentok sisane nggih mboten enten. Niki pun tenanan kowe. Dene 1 yuta. Kula mang peres geteh kula Mas. Niku nggih entene 1 yuta niku. Jane nggih tak nggo anak bojo pun ning jenengan nggih mboten napa-napa. Niku enten tapi mengke urusane kalih tiyang sanes nggih. Niku mboten saged. Kecewa mboten? Ada perasaan kecewa. Kalau kita menggantungkan urusan kita kepada selain Allah, kecewa mboten? Kecewa. Niku menungso sing ketok. Napa meneh kok sing mboten ketok? Sing mboten ketok menika napa? Setan dari bangsa jin. Wong sing ketoke kadang ngapusi napa meneh sing mboten ketok. Kowe ngene yo, engko mbleo pitik sing warnane putih, kowe ora bakal cilaka. Sesuk malah tabrak diapusi ya. Lho nggih. Kowe mbleo pitik sing warnane putih telu, sing ireng telu. Cemben jam 12 bengi. Aja lali maca alfa. Biasane ngoten niku yuzayyin. Yuzayyin itu menghiasi gen ketoke Islami padahal leres mboten? Mboten leres. Mbleh pitik putih sing warnane putih kabeh, ternyata dicet kok telu. Ireng kabeh telu, jam 12 bengi. Padahal jam 12 niku jame benten sing bener sing ndi? Sembuh yang penting jam 12 bengi maca Al-Fatihah ping 100. Masyaallah. Nengko yen bareng ngoten niku rezekine lancar. Sugih mlegedu. Ya, ternyata gur mlegedu tok ora sugih. Iya, itu tipu daya setan seperti itu. Nah keyakinan seperti itu kita harus jelas Ibu. Itu jelas-jelas bagi kami dalam ajaran Islam itu batil. Itu kebatilan jelas. Boten toleransi meleh. Ya bagi saya itu batil. Saya tidak mau berikut serta dalam hal-hal semacam itu. Tapi kalau masih hal-hal yang persoalan sing boten prinsip, maka kita toleransi. Bisa dipahami? Termasuk persoalan air tadi. Air misalkan saya beranggapan mengikuti pendapat yang dianggap masih boleh kita gunakan untuk wudhu. Ya. Kemudian ada yang berpendapat ya tidak boleh. Ya, oh ya sudah. Kecuali kita diskusi Bu. Seperti rencangi temennya istri kita ngobrol, kita sampaikan argumentasinya begini, dalilnya begini. Ya. Bahwasanya Rasulullah bersabda innal mu'min la yanjus. Seorang mukmin niku mboten najis, sehingga air yang mengenai badan kita karena mukmin menika mboten najis kan berarti mboten napa wong baune mboten berubah, warnane mboten berubah, rasane mboten berubah, tinggi wudu biasa mawon. Maka tetap dianggap air yang suci dan menyucikan. Kita sampaikan argumentasinya sebatas diskusi mboten mencela, dan itu kebiasaan tiang alim ngoten niku. Beda pendapat ya wis to. Diskusi kok mboten ketemu ya wis kuwi sing mbok lakoni ra apa-apa, ning aku nglakoni iki. Dalil aku duwe dalil, kowe yang duwe dalil silakan. Nanti di akhirat ditanya masing-masing. Sing penting kita punya argumentasi, yang penting kita punya dasar, punya argumentasi ketika ditanya oleh Allah, kenapa kamu berwudu dengan air yang sudah dipakai? Ya Allah, saya mengikuti pendapatnya Ustadz Fulan yang menyatakan begini-begini berdasarkan dalil, walaupun dalilnya saya tidak hafal ya Allah. Gitu saya dalilnya tidak hafal, tapi saya ngaji ngikuti Ustadz ini. Karena untuk ngapal dalil saya tidak bisa ya Allah. Itu kita di hadapan Allah akan ditanya, kan gitu Setiap perbuatan kita akan ditanya.
Termasuk saya siap, saya ngikuti pendapat yang ini. Kenapa? Ketika kita mengikut meneliti, kok saya lebih condong yang sini, ya sudah. Dan kita menghargai mereka yang berpendapat, yo air mustakmal itu tidak bisa dipakai, ya sudah, nggih monggo silahkan. Ketika kita diskusi kok mboten ketemu nggih. Lana a'maluna walakum a'malukum, itu amalanmu, ini amalanku, silahkan, monggo. Yen mboten ketemu, kok akhirnya ketemu, oh ya wis aku tak melu kowe. Pendapatnya kok ketoke kuat, dalilipun kuat punyamu, ya sudah, monggo silahkan. Kalau tidak ikut ya tidak masalah. Bisa dipahami Bu ya? Yeah. Selanjutnya niki mboten kula wasaken dalil-dalilipun ya. Mungkin mboten kesuwen. Bismillah. Terus bagi mereka biasanya pun nate mireng. Kalau wudhu itu harus di air yang mengalir, jangan di air yang di ember. Harus wudhu di air yang pernah dengar, Pak? Yen wudhumu neng nggone ember ora sah. Wudhu-wudhune nang air mengalir. Pun nate mireng, Pak? Bu. Kan kadang ngeten niku. Enten tiyang sing ngeten niku. Ini ada pembahasan. Hukmul ikhtiraf. Hukum ikhtiraf itu menggayung. Menggayung itu kita, yen bahasa kita nyiduk pakai tangan. Yen bahasa keren ini kok nyawuk. Nggih to? Cawuk gesek kan ngoten, nyawuk ten tangan, nyawuk ten rai kan nyawuk. Nah, seperti itu airnya boleh atau tidak? Kalau tadi yang berpendapat misalkan Bu, misalkan jenengan enggak ada pendapat bahwasanya air mustakmal tadi ya, menetes airnya kan, kalau kita nyawuk berarti air yang di tangan tadi balik mboten? Balik. Berarti kan bercampur dengan air tadi. Air yang sudah digunakan itu suci. Kalau pendapat yang ketiga tadi suci tapi tidak menyucikan, misalkan pendapat yang ketiga seperti itu, berarti kan balik. Itu bercampur air suci yang mengenai badan kita, mustakmal tadi, tapi tidak menyucikan. Benda suci tapi tidak menyucikan, bercampur dengan air suci, itu bagaimana? Ya, ada pembahasan begini. Air, langsung lanjut air yang ketiga Bu. Air yang ketiga itu air suci bercampur dengan benda suci. Boleh tidak kita gunakan untuk bersuci? Air suci bercampur dengan benda suci. Boleh tidak kita gunakan untuk bersuci? Iya, yang boleh jenengan wantun Bu. Berani wudu pakai wedang teh. Iya napa nggih? Air teh itu suci mboten? Ya suci Bu. Teh niku suci mboten? Suci. Gula suci mboten? Suci. Air anget suci mboten? Ya suci. Diudak dadi siji. Bar niku tinggi wudu. Kok berani Bu? Keroyok semut Mas. Enggak, maksud saya begini, itu kan air suci kan. Kita minum berarti kan suci. Kalau tadi air suci dan menyucikan, air suci yang bercampur dengan benda suci itu hukumnya bagaimana? Nah, nanti di situ para ulama di antaranya di sini ya. Air suci yang bercampur dengan benda suci yang biasanya kasusipun menika napa? Kita kadang wudu di kamar mandi. Kadang pakai air keran, langsung kita tadai, kadang suwen, langsung gayung ten bak mandi kan ngoten. Dan bak mandi terus wudu. Padahal kadang kalau kita mandi jebyur menika air sabunipun saloke netes ten tempat bak mandi. Nggih napa nggih? Akhirnya warnane pun rodok mboten bening ngeten iki. Pun rodok putih, ambune pun rodok wangi, rodok wangi. Ning sekedhik putih nggih mboten putih banget. Air seperti itu tadi seperti teh kan, tidak boleh kita gunakan untuk, kalau air di kamar mandi, di bak mandi seperti itu bagaimana? Boleh atau tidak? Angsal mboten. Tidak boleh jadinya. Nah,
Ada yang tidak, ada yang boleh. Ya. Kalau air yang seperti itu nanti di sini disebutkan kasabuni wa sairil munadhafati, seperti sabun dan yang semisalnya, seperti air sabun mandi kita, okay. Ketika seperti itu maka annahu ma'un tahurun mutahhir li ghairihi, air itu boleh digunakan untuk bersuci atau berwudu selama airnya masih yang dominan adalah air mutlaknya, buatan benda najisnya. Selama yang dominan adalah airnya, bukan benda najisnya, maka air tersebut boleh digunakan untuk bersuci. Ya. Kalau kepepet, kalau ugelangan, maksudnya bagaimana? Nah, kita bahas dulu ini tadi. Ini nanti bisa menjawab itu pertanyaan, Bu. Keterangannya saya ulangi, Bu. Air yang air suci bercampur dengan benda najis, benda suci, ya. Air suci bercampur dengan benda suci dan yang dominan adalah airnya, bukan benda sucinya. Yang dominan air. Contoh yang dominan benda sucinya apa? Kados air teh wau kan yang dominan apa? Tehipun kan ngoten. Jenengan ajeng nyuci, Bu nggih. Nyuci baju. Biasanya ngerendam napa? Deterjen nggih, buku kan ngoten. Gelangan diwudu ngoten. Air yang napa wau? Sing tinggi ndelajeng nyuci baju pun diobok-obok ngoten nggih, pun dicampur rinso. Kan rinso menika nggih suci kan ngoten. Campur banyu. Ning dadosipun napa? Banyu rinso untuk Ibu. Tetep enten banyune mboten? Ning sing dominan napa niku? Benda sucine napa aire? Bendanya. Nah, ketika yang dominan adalah bendanya, maka tidak boleh kita gunakan untuk bersuci. Jadi airnya suci tapi tidak menyucikan. Tapi kalau yang dominan adalah airnya, ya, dominan adalah airnya, ya, maka dia dianggap suci dan bisa digunakan untuk bersuci. Misalkan seperti tadi di bak mandi, niku air sabun apa air bak? Jenengan nyebutnya kalau banyu sabun gua adus kono. Napa air bak? Tetap air bak. Kenapa? Karena yang dominan adalah airnya. Sabunnya paling sekedhik, mboten ngantos nganti nguntuk-nguntuk wonten niku. Bisa dipahami? Jadi ketika air yang dominan adalah airnya, maka air tersebut suci dan menyucikan. Bisa airnya suci dan bisa kita gunakan untuk bersuci. Bisa dipahami? Nah, sing ikhtiraf kita lanjutkan ya. Sing ikhtiraf niku sing wau, sing nyawuk wau. Yang nyawuk tadi. Makanya jumhur ulama kalau nyawuk itu kan itu airnya suci. Tapi kalau mustakmal, pendapat yang ketiga tadi apa? Suci tapi tidak menyucikan. Berarti kan benda suci tok kan ngoten lho. Bercampur dengan benda suci, air tadi, air yang mau kita gunakan untuk wudu, maka air tersebut boleh kita gunakan. Bahkan ada sebuah hadis nyawuk mau nyawuk ngoten, kan airnya balik meleh. Itu tidak masalah. Boleh-boleh saja. Makanya kalau bagi kami boleh ndak wudu di ember, boleh. Ya, ndak boleh kalau wudunya langsung nyemplung, Bu. Atau apakah wudunya harus di air yang mengalir? Tidak harus. Tapi kalau ada air yang mengalir itu juga lebih baik kan begitu. Tapi kalau adanya ember misalkan wudu di ember ya, kita wudu di ember tersebut boleh atau tidak? Boleh. Lo kan airnya membalik, tidak apa-apa. Kan kita wudu habis basuhnya di luar misalkan. Tapi di tangan ini kan masih ada sisanya. Kita basuh tangan masih dilewer, masuk lagi kan campur, tidak apa-apa. Ada sebuah dalil ngeten. Ada sebuah hadis. Di hadis Abdullah bin Zaid bin Asim annahu qila lahu, enten tiyang ingkang tanglet dumateng sahabat ingkang naminipun Abdullah bin Zaid bin Asim.
tawaddo' lana wudu'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Abdullah, ajari kami wudunipun Rasul niku pripun? Bagaimana cara wudunya Nabi? Ya. Fada'a bi'ina'in fa'akfa'a minhu ala yadai. Maka Abdullah bin Zaid wau napa? Minta wadah. Ya, mungkin kalau di tempat kita nggih ember kan ngoten, ember alit nggih wudu, ya. Fada'a bi'ina'in fa'akfa'a minhu ala yadaihi faghasalahuma salasan. Lajeng Abdullah bin Zaid mau langsung fa'akfa'a ngambil air nggih ngeten. Mendet air dicuci di luar ngeten Bu. Luar. Ketika ini dicuci keluar, kena air enggak? Ketika mencuci tangan yang kiri, ya sami langsung masukkan saja. Beliau begitu. Wudunya beliau, sahabat ini ya, wudunya begitu. Kedua-duanya dicuci sebanyak tiga kali, kanan 3 kali, kiri 3 kali. Kemudian beliau memasukkan tangan kanannya, padahal basah mboten? Basah, berarti airnya bekas pemakaian enggak? Balik lagi, masukkan. Langsung kumur-kumur, ambil air, kumur. 3 kali, ya. Fastakhraja famat madha wastanshaqa bikaffin wahidatin, dengan tangan kanan beliau kumur. Masukkan langsung ke hidung. Tangan kumur masukkan ke hidung sebanyak 3 kali. Fa fa'ala dzalika thalathan. Tsumma adkhala yadahu fastakhrajaha faghassala wajhahu thalathan. Kemudian masukkan lagi langsung raup. Boleh tangan 1, boleh tangan 2. Raup ini. Sebanyak 3 kali. Tsumma adkhala yadahu fastakhrajaha faghassala yadayhi ilal mirfaqaini marratain, ya. Kemudian beliau membasuh tangannya sampai siku sami kados ingkang sepindah wau. Masukkan ini. Berarti airnya ini balik enggak? Balik lagi. Sini masih basah ya. Air mustakmal berarti kan, air sudah bekas pemakaian, masuk lagi. Ke kiri. Masuk lagi ke kiri. Ya. Sampai akhirnya membasuh tangan, mengusap kepala, membasuh kaki, sami mawon. Kemudian beliau berkata, sahabat niku berkata, summa qala, pun rampung ya, setelah kakinya selesai, summa qala, beliau berkata, hadza kana wudu'u Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Seperti inilah wudunya Nabi. Berarti boleh enggak kita wudu di gayung? Boleh. Walaupun yang pakai air mengalir ya silahkan, monggo. Tapi bukan berarti tidak, atau bukan berarti disyaratkan kalau wudu itu harus di air yang mengalir. Bisa dipahami ya? Hakadha wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa dalilun wadihun. Inilah dalil dasar yang jelas ala annal ma'al mukhtarif, bahwasanya air yang dicawui tadi pakai tangan tadi, minhu ba'dal ghuslil wajhi la yusiru musta'malan, itu bukan berarti menjadi air musta'mal. Yes, biasa itu airnya, air suci dan menyucikan. Wallahu a'lam bisawab. Masih ada 5 menit, mungkin ada yang mau ditanyakan, kami persilahkan. Yang enten pertanyaan, Pak. Yang bingung tanyakan, kalau mboten bingung ya alhamdulillah. Ya silakan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ada musola itu airnya itu bening, tapi bau seperti telur busuk itu kan. Di musola itu, dan tempat musola lain juga dicuci. Ya. Kalau memang itu baunya menyengat, kalau bisa cari yang lain. Ya. Tapi kalau memang itu airnya bawaan, memang airnya di situ seperti itu, alami, perubahannya alami, maka itu termasuk air yang suci. Tapi kalau misalkan karena bangkai, ya, maka tinggalkan, itu termasuk air yang mutanajis, air yang bercampur dengan benda najis. Tapi kalau memang airnya itu bawaan dari sononya,
ya memang ketika diambil dari bawah itu seperti itu, maka boleh digunakan gitu Bu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Masih ada? Ya kami sampaikan, tadi belum kami bacakan ya. Air itu yang berubah bau, warna dan rasanya ketika perubahannya alami. Seperti misalkan di ember adalah enten lumute kok. Lah kok warnane rodok berubah. Seminggu ra demok, misalnya ditinggal ya. Kok seminggu ra warnane pun ra benten, maka tetap boleh kita gunakan. Itu air suci dan menyucikan. Perubahan yang alami itu diperbolehkan, bukan perubahan yang dibuat oleh manusia, tapi alami. Karena daun, karena seperti tadi, wallahu alam karena apa? Mungkin batu dasarnya itu granitnya ada sesuatu sehingga baunya agak gimana begitu Bu. Itu boleh-boleh saja. Wallahu alam bishawab. Masih ada yang lain? Tidak ada? Cukup ya. Insya Allah kalau ada kesempatan lagi akan kita lanjutkan. Masih pembahasan air. Air apa? Yang terakhir nanti air mutanajis. Ya, kalau sudah lewat air nanti baru kita lanjutkan lagi tentang wadahnya. Mungkin dari kami cukup sekian, kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya. Kalau ada kurang dan lebihnya mohon diikhlaskan dan dimaafkan. Dari kami cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.